Teman-teman, selamat datang kembali di Circle Coding. Pada video ketujuh ini kita akan melakukan filtering password dalam Nest.js. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Silakan teman-teman buka teks editornya kembali, lalu jalankan untuk project, yaitu belajar Nest.js ya. Oke, kemarin kita sudah melakukan nih untuk validasi ya, di mana kita sudah menambahkan validasi di dalam suatu inputan. Dan sekarang kita akan melakukan filtering dari password. Nah, selanjutnya kita akan membuat directory baru ya, atau tabel baru ibaratnya. Nah, langkah pertama, kita masuk nih ke dalam CLI baru, lalu kita akan create, yaitu npx add nestjs/cli, lalu diikuti dengan modul. Kita akan membuat modul dengan nama user. Oke, kita enter. Nah, untuk ini kita akan tunggu ya untuk proses dari pembuatan modul usernya. Oke, untuk modul user sudah dibuat. Sekarang kita buat controller ya. Dan tulis dulu ini nestjs CLI. Lalu kita buat controller, dimana kita akan kasih nama nih users, lalu controllers. Nah, diikuti dengan user seperti ini. Kita enter. Oke, di sini terdapat error nih. Coba kita npx ya, kita gunakan npx. Nah, kita tunggu untuk prosesnya. Nah, teman-teman dapat melihat nih, kita sudah mempunyai directory dari user, di mana kita mempunyai controller dan juga modul ya. Nah, ini untuk modulnya sudah dibuatkan ya. Selanjutnya di sini juga terdapat controller yang kita buat barusan nih. Ada controller dan juga unit test ya. Ini controller dan unit test. Oke, selanjutnya kita akan coba buat nih untuk service. Kita buat service user, lalu services. Nah, diikuti dengan user. Kita enter. Lalu kita tunggu lagi untuk proses. Oke, untuk service ini sudah selesai dibuat juga ya. Nah, ini unit test dan ini service-nya. Oke, tahapan selanjutnya. Oke, pertama kita akan merapikan dulu nih untuk project-nya. Nah, dimana ini kan service ya. Kita akan panggil juga controller. Lalu service. Nah, seperti ini. Kita bisa split. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita buat nih suatu folder. Nah, kita akan buat new folder dengan nama types, lalu di dalamnya berisikan user.ts. Nah, seperti ini. Oke, kita akan isikan yaitu export interface user. Nah, di sini kita masukkan username, string, password, string. Oke, kita bisa save. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian service, di mana kita akan isikan privat. Nah, user, di mana user ini memanggil dari user ini ya, type. Seperti biasa kita buat seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan username dan juga password ya. Kita akan membuat beberapa contoh.
kita quick fix dulu nih untuk usernya karena belum diimport ya. Nah, selanjutnya dalam sini kita akan memasukkan username, di mana username-nya misalnya Riza, lalu password kita isikan sama. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa copy nih untuk menyimpan beberapa data ya. Nah, kita buat 4 saja. Misalkannya server coding, lalu Nest.js, dan selanjutnya kita masukkan belajar Nest.js. Nah, seperti ini kita bisa save. Nah, ada tambahan ya teman-teman. Jadi di dalam sini kita perlu menambahkan titik koma. Selanjutnya kita akan membuat suatu dua buah function ya, di mana get user itu untuk mendapatkan dari data usernya. Nah, di dalamnya kita akan mengembalikan return this dari user itu sendiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga akan membuat satu function yaitu get user by username. Nah, di mana ini berisikan username, nanti yang diselectnya itu username ya, lalu dengan tipe data string. Nah, selanjutnya kita akan return this user, lalu find, kita cari user. Nah, user ini berisikan dari user.username. Karena yang kita cari itu adalah username ya. Nah, sama dengan username. Seperti ini. Kita bisa save teman-teman. Ini untuk script lengkapnya nih. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sedikit perubahan nih di dalam user module, di mana di dalam provider ini kita akan melakukan sedikit perubahan. Nah, kita akan tambahkan nih provide, di mana provide ini kita isikan yaitu user service seperti ini. Selanjutnya kita juga akan masukkan use class, di mana kelas yang kita masukkan yaitu user service ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa save nih. Jadi pastikan ini user service sudah terimport ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam controller ya. Coba kita perbesar untuk kolomnya. Nah, jadi controller ini kita akan membuat suatu constructor yaitu untuk pertama kali dieksekusi ya. Nah, dalamnya kita akan membuat inject yaitu yang tadi kita buat nih, user service. Kita bisa copy lalu kita bisa masukkan ke sini service. Nah, kita berikan private read only. Oke, ini read only nih teman-teman. Kita use service user, harusnya kecil ya, user service, lalu nah baru kita masukkan nih user service. Nah, seperti ini. Kita koma teman-teman. Nah, lalu setelah ini kita akan
cek dulu nih kenapa merah ya. Nah, karena ini kurungnya harusnya yang satu di sini. Nah, di sini. Lalu setelah itu diikuti dengan kurung-kurung awal seperti ini. Nah, lanjut kita akan membuat method get, di mana get ini akan dipanggil ketika kita mengakses user ya. Karena di sini kita kosong. Nah, kita buat metode baru yaitu get user. Kita isikan return this user service get user. Nah, seperti ini. Jadi ini terdapat error nih user service-nya. Coba kita cek. Coba kita satu bariskan saja. Nah, jadi ternyata ini harus satu baris ya teman-teman. Oke, kita bisa tidak ada error ya untuk sekarang. Kita bisa coba nih buka Postman. Kita akan tes untuk get user ya. Oke, setelah terbuka kita coba send. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman, jadi kita sudah berhasil ya untuk memanggil data yang kita buat di dalam types user. Nah, seperti ini terdapat 4 buah data ya. Oke, pertama kita coba ubah dulu nih untuk penamaannya. Kita akan rename menjadi index.ts. Oke, kita tunggu nih untuk proses dari perubahan filenya. Kita tambahkan export class serial. Kita tambahkan serial user ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita masukkan nih username tipe data string. Selanjutnya kita masukkan juga password string. Nah, dalam password ini menggunakan exclude karena akan dilakukan per string ya. Nah, pastikan sudah terimport lalu from class transformer. Nah, seperti itu. Ini merah tapi sudah berhasil terimport ya, jadi kita cukup tambahkan saja seperti ini. Nah, kita bisa save. Selanjutnya kita masuk ke user service, lalu dalam get user kita akan sedikit melakukan perubahan ya. Jadi return this user, lalu diikuti dengan map. Nah di mana maps ini berisikan user. Selanjutnya plain to class, lalu serial mana ya, point to class lalu nah ini series user ya, masukkan user. Oke, kita bisa save teman-teman, lalu kita coba nih untuk Postman, kita send. Oke, connection
Coba kita lihat lagi. Oke, di sini terdapat sedikit masalah nih. Nah, katanya di sini tidak mengenali ya directory seperti ini. Coba kita ubah. Kita save, lalu coba kita lihat. Nah, ini berhasil running karena memang ini directory-nya seperti ini ya untuk lokasinya. Coba kita akses, send. Nah, di sini teman-teman, kita sudah berhasil nih untuk menampilkan dari username-nya saja. Karena nanti akan melakukan filteringnya. Seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat dari scriptnya ya. Nah, di sini kita akan merubah nih 3 file. Dan di sini saya sudah membuat scriptnya. Nah, kita buat ini dalam index.ts. Ini konstruktor seperti ini, teman-teman bisa ikuti. Selanjutnya, kita buka nih untuk user service. Lalu kita ubah untuk bagian get user menjadi seperti ini. New serialize user. Nah, selanjutnya di bagian user controller kita buat seperti ini teman-teman. Nah, user interceptor ini untuk menyembunyikan ya. Jadi validasi password ini menggunakan ini suatu fungsi ini. Lalu ini untuk get user ketika username yang kita cari maka nanti akan memunculkan data dari username yang kita cari ya. Atau yang tersedia di database. Tapi jika tidak ditemukan, maka ini akan mengembalikan user tidak ditemukan atau error exception ya. Oke, coba kita cek nih. Misalnya kita masukkan result. Nah, otomatis ini hanya username saja yang ditampilkan. Karena kita menggunakan user interceptor ya. Coba kita hapus. Lalu kita jalankan. Oke, ini terdapat error ya. Nah, jadi passwordnya ini ditampilkan ya, jadi tidak disembunyikan. Nah, makanya kita harus menggunakan interceptor supaya lebih aman ya. Seperti ini kita save. Selanjutnya, coba kita akses kembali. Nah, ini disembunyikan, lalu coba kita asalnya. Nah, kita tambahkan yang asal. Nah, maka di sini menampilkan 100/400 lalu message user tidak ditemukan seperti itu karena memang tidak ada ya. Nah, tapi masalahnya ketika kita get user nih, semua data ini passwordnya ditampilkan nih. Kita juga akan coba sembunyikan supaya lebih aman. Saya bisa copy lalu kita simpan di atas dari get ini. Nah, kita save. Coba kita akses kembali. Nah, teman-teman, maka validasi dari password itu sudah kita terapkan ya di dalam get data dan juga dari by username-nya. Oke, mungkin sekian di dalam tutorial kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.